Baik, Bu. Istain. Kum. Salim. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Idris. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, semoga kita sehat-sehat selalu dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada pertemuan pada hari ini kita akan membahas materi tentang asam basa. Sebelum Ibu mulai materinya, siapa yang sudah tahu pengertian dari asam dan basa? Coba angkat tangannya. Saya, Bu. Asam itu adalah suatu zat yang jika dimasukkan ke air akan menghasilkan ion H+, dan basa suatu zat yang jika dimasukkan ke air akan menghasilkan ion OH-. Iya, benar sekali Aisyah. Wah, ternyata Aisyah sudah terlebih dahulu belajar tadi malam di rumah ya. Nah, jadi asam itu adalah zat yang di dalam air itu menghasilkan ion H+. Jadi jika suatu senyawa itu dimasukkan dalam air, maka zat itu akan menghasilkan H positif dan itu disebutkan dengan nama asam. Sedangkan basa adalah kebalikan dari asam, zat yang dimasukkan dalam air dan menghasilkan ion OH- atau hidroksida. Apabila asam direaksikan dengan basa, maka hasilnya itu netral, tidak bersifat basa maupun bersifat asam, namun disebut dengan reaksi netralisasi. Baiklah, cukup materi untuk hari ini. Apakah ada yang ingin bertanya atau sudah mengerti semuanya? Bu, saya ingin bertanya. Saya, Bu, tidak mengetahui tentang apa itu pH meter, Bu. Nah, jadi Rehan bertanya, apa itu pH meter? Nah, pH meter itu adalah suatu alat untuk mengukur suatu keasaman suatu zat. Jadi pH meter itu ada dua, ada pH meter yang digital, ada yang manual. Kalau digital ini digunakan untuk para peneliti untuk mengukur suatu zat keasaman. Ini pH meter digital ini dia lebih akurat sehingga banyak digunakan oleh para penelitian. Nah, untuk ukurannya sendiri atau pH meter itu dia memiliki rentang nilainya itu berfungsi untuk mengetahui apakah ini asam atau basa ataupun netral. Jika asam, D-nya itu dari rentang angka 1 sampai 6, dan jika basa antara rentang dari 8 sampai 14, dan jika 7 itu netral. Baiklah, apakah Rehan sudah mengerti? Baik, Bu. Terima kasih. Yang lain, apakah ada ingin bertanya lagi? Apakah sudah mengerti semuanya? Bu, saya izin bertanya. Lalu bagaimana cara mengetahui suatu zat itu bersifat asam atau basa? Ica bertanya, bagaimana kita bisa mengetahui suatu senyawa itu asam atau basa? Nah, kita itu ada namanya indikator. Ada indikator alami, ada indikator buatan. Nah, kalau alami itu indikatornya itu seperti kunyit, kubis ungu. Namun kalau yang indikator buatan itu seperti kertas lakmus. Dan juga pH meter tadi. Nah, jika kita lakukan dengan lakmus merah itu jika dimasukkan ke asam, maka warnanya tidak akan berubah. Namun jika lakmus merah dimasukkan ke larutan basa, maka akan berubah menjadi biru. Dan lakmus biru jika dimasukkan ke asam akan berubah merah, dan lakmus biru ini jika dimasukkan ke dalam basa maka tidak akan berubah.
Untuk indikator alami itu jarang digunakan kecuali jika tidak ada alat-alat yang Ibu katakan tadi seperti lakmus atau pH meter. Baiklah, apakah Ica sudah mengerti apa yang Ibu jelaskan? Terima kasih ya Bu atas penjelasannya. Baiklah, cukup materi untuk hari ini. Apakah Anda ingin bertanya lagi? Baiklah, mungkin untuk hari ini cukup sampai di sini dulu. Semoga apa yang Ibu sampaikan kalian memahaminya dan mengkajinya lagi di rumah. Sampai jumpa lagi di hari Rabu. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perhatian, waktu istirahat telah tiba. Kepada seluruh siswa dipersilahkan istirahat. Seluruh pelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa besok pagi dengan semangat belajar baru. Baiklah, hari ini kita akan melakukan pretest dari materi yang harus dilalui Ibu ajarkan. Pretest ini terdiri dari 10 pilihan ganda. Kalian cukup mengisi jawabannya di kertas soal yang Ibu kasih nanti. Semoga kalian menjawabnya dengan jujur ya. Baik Bu. Aduh, Ibu kenapa nggak bilang dari kemarin sih? Nak Rehan, tolong berikan pretest ini. Baik Bu. Baik anak-anak, sudah bisa dimulai pengerjaannya. Waktunya dimulai dari sekarang dan batas pengerjaannya sampai pukul 9.30. Oke, waktunya sudah selesai. Nak Rehan, tolong kumpulkan pretestnya ke meja Ibu ya. Baik Bu. Terima kasih semuanya sudah mengerjakan pretest yang Ibu berikan. Semoga hasilnya memuaskan. Untuk hari ini cukup sampai di sini dulu. Ibu akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. Baik Bu. Baiklah, hari ini Ibu akan memberitahukan hasil pretest yang kalian lakukan pada hari Rabu kemarin dan hasilnya tidak memuaskan. Kenapa bisa? Apa yang Ibu ajarkan itu tidak kalian pahami atau bagaimana? Atau terlalu cepat Ibu menjelaskannya? Tidak Bu, saya memahami apa yang Ibu sampaikan. Di sini nilai yang tidak mencukupi atau tidak memenuhi yaitu nilai punya si Ica Maulidia. Yang mana namanya Ica? Saya Bu. Ada apa Ica? Apa ada masalah belajar kamu di kelas maupun di rumah? Saya kesulitan untuk memahaminya, padahal saya sudah bertanya kepada Ibu mengenai materi yang tidak saya ketahui Senin lalu. Tapi saat saya kembali ke rumah dan belajar, saya lupa Bu. Wah, berarti Ica memiliki kesulitan dalam belajar. Sebelum itu apakah kalian tahu gaya belajar pada diri kalian masing-masing? Saya sudah tahu Bu. Saya tidak tahu Bu. Baiklah, ada sebagian yang sudah tahu, ada yang belum tahu. Di sini Ibu akan jelaskan gaya belajar. Apa itu gaya belajar? Nah, gaya belajar itu adalah suatu gaya atau style kebiasaan kita dalam belajar. Banyak orang yang memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Ada 3 jenis gaya belajar. Yang pertama, visual. Yang kedua, auditory. Yang ketiga, kinestetik. Apa itu visual? Nah, visual ini adalah orang dengan gaya belajar. Dia bisa memahami apa yang ia lihat, apa yang ia baca, seperti itu. Lalu ada yang auditory. Apa itu auditory? Auditory itu adalah gaya belajar yang ia dapat memahaminya dengan mendengar. Kemudian kinestetik. Apa itu kinestetik? Kinestetik itu gaya belajar yang mana orang bisa memahaminya dengan melakukan apa yang ia melakukan sesuatu agar ia bisa paham, seperti melakukan praktikum atau melakukan hal yang lainnya. Ada juga orang yang memiliki varian dalam gaya belajarnya. Ada yang auditory visual, ada yang visual kinestetik, ada yang auditory kinestetik, atau bahkan tiga-tiganya ia bisa. Jadi setiap orang itu beda-beda gaya belajarnya, bahkan sekalipun anak kembar. Baiklah, sudah Ibu jelaskan tadi gaya belajar. Masih ada yang tidak tahu gaya belajarnya pada masing-masing? Karena Ibu tahu nilai kalian rendah-rendah dan itu bisa saja karena faktor gaya belajar kalian. Maka dari itu Ibu sudah persiapkan kuis pada hari ini. Kuis ini bukan berkaitan dengan materi kita yang lalu, melainkan kuis ini bertujuan untuk mengetahui gaya belajar kalian.
Jadi Ibu akan memberikan kuis, kalian cukup melingkarinya saja sesuai dengan sifat kalian, karakter kalian, dan kepribadian kalian. Dan untuk mengisi kuis ini cukup 30 menit saja Ibu kasih waktunya ya. Baik, Bu. Baik Bu. Baik, Bu. Raihan, tolong bagikan kuis ini ya. Oh, baik, Bu. Baiklah, waktunya sudah selesai. Pada Raihan, tolong kumpulkan kuisnya ya ke meja Ibu. Baik, Bu. Nah, sambil menunggu bel berbunyi, apakah kalian ada pendapat bagaimana mode pembelajaran kita untuk kedepannya agar kalian lebih mengerti apa yang akan Ibu ajarkan? Saya ingin berikan pendapat, Bu. Untuk pembelajarannya jangan terlalu mendominasi kepada metode ceramah, Bu. Tapi juga ada praktikum ataupun menonton video praktikum, Bu. Baik, terima kasih Ica atas pendapatnya. Untuk hasil kuisnya akan Ibu beritahu pada hari Rabu nanti. Untuk hari Rabu, Ibu minta kalian bawa perasan kunyit, perasan jeruk nipis, deterjen, dan juga garam. Rehan, rencana abis tamat SMA mau lanjut kemana? Oh, ya Ica, habis selesai SMA ya, aku sih mau masuk kuliah di Unimed sih. Oh, bagus dong. Itu kan termasuk kampus favorit. Tapi BTW, kamu harus rajin-rajin belajar, jangan banyak main game. Iya, Cak. Pasti aku bakal belajar serius sih. Ya, kan kampusnya juga kampus terbaik. Oh iya, ngomong-ngomong, Ica mau masuk mana nanti setelah SMA ini? Pastikan ada juga tujuan ataupun mau kemana gitu. Kalau aku sih pengen nyoba di Unimed, karena orang tua aku nggak ngasih ngambil di luar. Tapi dimanapun itu, semoga kita sama-sama sukses ya. Wah, sama dong. Amin, semoga kita sukses sama-sama ya. Amin, amin. Jangan lupa untuk membawanya hari Rabu. Dan juga 3 aqua gelas dan juga air untuk melarutkan deterjennya nanti. Baik Bu, terima kasih semua sudah mengisi kuis hari ini. Untuk hari ini cukup sampai di sini dulu. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa hari Rabu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aisyah, tadi Ibu suruh bawa apa aja? Soalnya aku nggak ngedengerin. Hari Rabu Ibu suruh bawa untuk praktikum itu 3 aqua gelas, perasan kunyit, perasan jeruk nipis, garam, deterjen, sama air. Air itu nanti untuk melarutkan garam sama deterjennya. Udah itu aja sih yang disuruh sama Ibu. Oke, terima kasih Aisyah. Iya, sama-sama, Ca. Hari ini kita akan melakukan praktikum menganalisis asam dan basa dengan menggunakan indikator alami perasan kunyit. Semuanya bawa bahan-bahannya kan? Yang Ibu suruh kemarin? Bawa Ibu. Bawa Ibu. Bawa, Ibu. Untuk hasil kuis kemarin, Ibu sedang menilainya dan hasilnya itu untuk Aisyah, dia memiliki gaya belajar visual, Raihan auditori, dan Ica kinestetik. Dan untuk Ica, kenapa dia kemarin ngasih pendapat untuk melakukan praktikum untuk pengerjaan kedepannya? Ica ini dia akan memahami pembelajaran jika ia melakukannya dan dia mengetahui emang inilah bukti dari hasil pembelajaran yang ia lakukan. Contohnya saat ini kita akan melakukan praktikum. Nah, jika Ica hanya mendengarkan apa yang Ibu jelaskan, hanya membaca buku saja tanpa mempraktekannya, Ica tidak akan paham. Kenapa? Karena Ica ingin melihat secara langsung hasil dari indikatornya, hasil dari identifikasi asam dan basa. Apakah benar lakmus merah itu jika dimasukkan ke larutan asam akan tetap merah, dan jika dimasukkan ke dalam basa akan berubah warna biru, dan juga sebaliknya. Nah, Ica itu ingin mengetahui apakah benar, dia ingin membuktikannya, dan itulah ciri-ciri dari orang yang memiliki gaya belajar kinestetik. Alhamdulillah kita kehabisan kertas lakmus, maka Ibu menyuruh kalian untuk menggunakan indikator alami perasan kunyit. Coba keluarkan bahan dan alatnya untuk praktikum kali ini ya. Baik, Bu. Baiklah, praktikum hari ini sudah selesai. Semoga Ica memahaminya dan juga yang lainnya ya.
bisa memahami apa yang kita lakukan hari ini, yaitu mengidentifikasi asam dan basa. Alhamdulillah sudah Bu. Karena materi kita pada bab ini sudah selesai, untuk hari Senin nantinya kita akan melakukan post test untuk menguji kalian apakah kalian sudah memahami apa yang kita pelajari dari hari Minggu lalu hingga saat ini, dan juga untuk memantapkan materi yang kalian pahami. Baiklah, untuk pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Ibu harapkan post test untuk minggu depan kalian persiapkan dengan baik, dan ibu harapkan juga nilainya meningkat daripada pretest minggu lalu. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. Baik Ibu. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sesuai dengan kesepakatan kita hari ini akan melakukan post test. Ibu sudah menyiapkan soal pilihan ganda 10 soal. Seperti biasa, soal pretest yang lalu kalian hanya cukup mengisinya saja. Tolong Rehan bagikan ke teman-teman kamu. Oh, baik Bu. Baik anak-anak, bisa dimulai pengerjaannya. Dimulai dari sekarang, dan batas waktu pengerjaannya sampai pukul 9.30. Oke, waktunya sudah habis. Rehan, tolong kumpulkan post testnya ya ke meja Ibu. Baik Bu. Terima kasih semua sudah mengisi post testnya. Semoga nilainya memuaskan dan lebih baik daripada pretest yang lalu. Ibu harapkan kalian bisa memahami materi yang Ibu ajarkan. Cukup sampai di sini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa hari Rabu. Hari ini Ibu akan memberitahukan hasil dari post test kalian hari Senin lalu. Nilainya cukup memuaskan, alhamdulillah. Ibu harapkan kalian memahami materi yang Ibu ajarkan, dan Ibu juga akan berusaha untuk memperbaiki gaya pembelajaran Ibu, tidak monoton, tidak hanya ceramah saja, melainkan bervariasi agar kalian bisa memahami apa yang Ibu ajarkan. Dan juga Ibu akan menyesuaikan dengan gaya belajar kalian pada saat Ibu mengajar materi yang akan Ibu ajarkan. Baiklah, karena materi asam basa sudah selesai, kita akan lanjutkan materi baru, yaitu hidrolisis garam.